Greenland ya, sebuah nama yang selama puluhan tahun identik dengan es, kesunyian, dan jarak dari pusat kekuasaan dunia. Namun hari ini, pulau beku di ujung utara Atlantik itu tak lagi sekedar wilayah terpencil, ia berubah menjadi titik paling sensitif dalam peta geopolitik global. Di saat mata dunia tertuju pada Ukraina, Gaza, dan Laut Cina Selatan, ketegangan yang paling berbahaya justru bergerak diam-diam di kawasan Arktik. Wilayah yang dulu dianggap tak tersentuh konflik, kini perlahan mencair, membuka jalur baru dan membangunkan ambisi lama kekuatan besar dunia. Greenland berada tepat di tengah jalur strategis antara Amerika Utara dan Eropa. Di atasnya pesawat militer hilir mudik, di bawah esnya tersimpan cadangan mineral langka yang menjadi rebutan abad ke-21. Dan di langitnya sistem radar paling canggih di dunia terus menyala, mendeteksi setiap gerakan yang berpotensi menjadi ancaman global. Para analisis militer menyebut satu fakta yang mengkhawatirkan: jika konflik besar pecah di Greenland, dunia tak akan punya waktu untuk bersiap. Satu insiden kecil, satu kesalahan perhitungan, satu detik keterlambatan keputusan, semua itu cukup untuk menyeret dunia ke konflik yang skalanya belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat memiliki pangkalan militer strategis di Greenland, bukan sekedar pangkalan biasa, melainkan pusat peringatan dini terhadap ancaman rudal balistik antar benua. Denmark, negara yang menaungi Greenland, adalah anggota NATO. Artinya sederhana namun mengerikan. Setiap ancaman terhadap Greenland otomatis menjadi ancaman terhadap aliansi militer terbesar di dunia. Di sisi lain, Rusia dan negara-negara besar lainnya meningkatkan aktivitas militer di Arktik, memanfaatkan es yang mencair dan jalur laut baru yang terbuka. Patroli udara makin sering, kapal perang makin dekat, latihan militer digelar nyaris tanpa jeda. Belum ada tembakan besar, belum ada deklarasi perang, namun dunia, para jenderal dan diplomat sepakat pada satu hal: kita sedang di fase paling berbahaya, fase sebelum perang. Inilah momen ketika sejarah biasanya berubah arah, bukan oleh pidato besar, bukan oleh pengumuman resmi, melainkan oleh insiden yang awalnya terlihat kecil namun tak bisa ditarik kembali. Greenland yang selama ini membeku dalam diam, kini menjadi alarm global, sebuah peringatan bahwa Perang Dunia Ketiga, jika suatu hari pecah, mungkin tidak dimulai di kota besar, melainkan di hamparan es yang sunyi. Dan dari sinilah kisah ketegangan global itu dimulai. Bagi sebagian orang, Greenland hanyalah pulau es raksasa yang jauh dari pusat peradaban. Namun bagi para perencana militer dunia, Greenland adalah kunci penguasaan belahan bumi utara. Secara geografis, Greenland terletak tepat di antara Amerika Utara dan Eropa. Pos ini menjadikan jalur terdekat bagi rudal balistik antar benua yang diluncurkan dari satu benua ke benua lain. Itulah sebabnya sejak era Perang Dingin di wilayah ini tidak pernah benar-benar sepi dari kepentingan militer. Amerika Serikat menempatkan salah satu aset terpentingnya di sini. Pangkalan udara Pitufik yang sebelumnya dikenal sebagai Thule Air Base. Pangkalan ini bukan sekedar tempat pesawat lepas landas. Disinilah sistem radar peringatan dini beroperasi. Mata pertama yang akan melihat jika ada peluncuran senjata nuklir dari belahan bumi lainnya. Dalam bahasa militer, Greenland adalah tameng awal. Jika tameng ini retak, waktu reaksi Amerika Serikat dan NATO akan berkurang drastis dari hitungan menit menjadi detik. Di atas faktor militer, Greenland juga menyimpan kepentingan ekonomi dan sumber daya. Pencairan es
Arktik membuka akses cadangan. Apa saja? 1. Mineral tanah jarang, uranium, minyak dan gas, dan jalur pelayaran baru yang memangkas jarak antar benua. Sumber daya ini sangat dibutuhkan dalam industri pertahanan, teknologi tinggi, dan transisi energi. Tak heran jika negara-negara besar berlomba memperkuat pengaruhnya di kawasan Arktik. Namun, Greenland bukan negara merdeka sepenuhnya. Pulau ini berada di bawah kedaulatan Kerajaan Denmark yang merupakan anggota NATO. Artinya secara hukum internasional Greenland masuk dalam sistem pertahanan kolektif NATO. Konsekuensinya sangat besar. Setiap ancaman militer terhadap Greenland berpotensi mengaktifkan pasal 5 NATO, pasal yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Di sisi lain, Rusia secara terbuka menyebut Arktik sebagai kawasan strategis masa depan. Moskow memperkuat pangkalan militernya di wilayah utara, membangun kembali fasilitas era Soviet, dan meningkatkan patroli udara serta laut. Situasi ini menciptakan keseimbangan yang rapuh. Tidak ada pihak yang ingin memulai perang, namun semua pihak bersiap jika perang itu terpaksa terjadi. Para pengamat menyebut kondisi ini sebagai perang dingin versi baru, bukan lagi dipusatkan di Eropa Timur, melainkan di wilayah es yang kini tak lagi beku secara geopolitik. Greenland pun merubah dari pulau sunyi menjadi titik temu kepentingan global, tempat di mana teknologi, sumber daya, kekuatan militer saling berhadapan dalam jarak yang semakin dekat. Dan di tengah ketegangan ini, eskalasi mulai bergerak, perlahan namun pasti. Para analis geopolitik sepakat, insiden di Greenland memang berakhir tanpa tembakan, namun dampaknya merambat jauh melampaui wilayah es di Arktik. Dalam perhitungan jam setelah kejadian tersebut, pusat kekuasaan dunia bergerak cepat. Ruang situasi di Washington, Brussels, Moskow, dan ibu kota negara-negara besar lainnya memasuki status siaga tinggi. Laporan intelijen dikaji ulang, skenario terburuk disiapkan, NATO menggelar pertemuan darurat tingkat tinggi. Isu Greenland dibahas bukan sebagai insiden regional, melainkan sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas global. Status kesiapsiagaan beberapa unit militer ditingkatkan meski tidak diumumkan secara terbuka ke publik. Amerika Serikat memperkuat kehadiran militernya di kawasan Atlantik Utara dan Arktik. Patroli udara diperbanyak, sistem pertahanan diperiksa ulang. Pesan yang ingin disampaikan jelas, tidak ada ruang bagi salah tafsir atau provokasi lanjutan. Di sisi lain, Rusia juga meningkatkan kesiapan militernya. Latihan militer dijadwalkan ulang, unit-unit strategis dipindahkan lebih dekat ke wilayah utara. Pernyataan resmi menegaskan bahwa semua langkah dilakukan demi menjaga kepentingan nasional dan stabilitas kawasan. Reaksi berantai pun terjadi. Negara-negara Eropa memperketat pengamanannya, wilayah udara dan laut. Pasar keuangan global bergejolak, harga energi dan komoditas menunjukkan kenaikan tajam, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap eskalasi konflik. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyuruhkan semua pihak untuk menahan diri. Sekretaris Jenderal PBB menegaskan bahwa Arktik tidak boleh berubah menjadi medan konflik terbuka. Saluran diplomasi internasional bekerja tanpa henti siang dan malam. Para analis geopolitik sepakat, dunia memasuki fase yang sangat berbahaya. Bukan karena perang telah dimulai, tetapi karena mekanisme pencegah perang sedang diuji. Setiap pergerakan militer kini diawasi ketat. Setiap pernyataan pejabat ditafsirkan dengan penuh kehati-hatian.
Dunia berada dalam kondisi yang oleh para ahli disebut sebagai krisis eskalasi terkontrol. Situasi di mana satu langkah salah bisa memicu konflik lintas benua. Greenland yang nyaris tak terdengar dalam pemberitaan global selama bertahun-tahun ini menjadi simbol betapa rapuhnya keseimbangan dunia modern. Belum ada perang dunia ketiga, namun satu hal yang jelas, dunia telah melangkah sangat dekat ke tepi jurang konflik global. Dari titik inilah masa depan perdamaian internasional akan ditentukan. Apakah ketegangan ini bisa diredam atau akan meninggalkan jejak yang lebih kelam dalam sejarah umat manusia?